Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat Tuhan. Karena begitu besarnya kasih setia Tuhan, sehingga pada malam hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah rumah tangga yang masih kita lakukan di rumah saja secara virtual atau online. Ibadah rumah tangga pada hari ini tanggal 7 Juli 2020, masing-masing keluarga penghimpun yaitu Daerah Pelayanan 1, keluarga Bapak Haris, Daerah Pelayanan 2, keluarga Daniel D. Taulangi, Daerah Pelayanan 3, keluarga Bapak Yohanes Bulung, Daerah Pelayanan 4, keluarga Bapak Paulus Palungan dan Bapak Julius Palungan, dan di Daerah Pelayanan 5, keluarga Bapak Octavianus Misi. Dan yang melayani kita dalam ibadah ini yaitu Ibu Pendeta Lince Victor Pakendek, dengan kasih disilahkan. Shalom, selamat sore, selamat beribadah dalam ibadah rumah tangga pada saat ini. Dan kita bersyukur sebab ada 5 keluarga yang akan menjadi tuan rumah dalam ibadah rumah tangga pada saat ini. Keluarga Bapak Haris dari Dapel 1, keluarga Bapak Daniel Taulangi dari Dapel 2, keluarga Bapak Yohanes Bulung dari Dapel 3, keluarga Bapak Paulus Palungan dari Dapel 4, dan keluarga Bapak Octavianus Mese dari Dapel 5. Kelima keluarga yang dikasihi Tuhan, bahkan seluruh jemaat yang mengikuti ibadah rumah tangga dalam bentuk online pada saat ini yang sama dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah kita pada saat ini. Saya persilahkan jemaat untuk berdiri. Kita mengangkat pujian dari nyanyian rohani nomor 3 ayat 1 dan 2, hormat bagi Allah Bapa. Di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Silahkan duduk kembali.
Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah nats pembimbing kita pada saat ini. Saudara-saudara, Tuhan telah melawat kita dan menyertai kita dalam damai sejahtera, merangkul kita dalam kehendak dan kasih-Nya, dan memanggil kita untuk datang beribadah kepadanya. Sebagaimana firman-Nya mengatakan, masuklah, marilah kita sujud menyembah berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita dan kita umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Untuk merespon nats pembimbing kita dan menghantar kita masuk dalam pelayanan firman, kita mengangkat pujian nyanyian rohani nomor 5 ayat yang pertama. Kelima keluarga yang dikasihi Tuhan bersama dengan seluruh jemaat yang dengan setia mengikuti pelayanan dalam bentuk online. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita dalam ibadah ini untuk menerima kebenaran firman Allah. Sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkannya, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami yang di sorga, yang tetap menuntun dan memelihara kehidupan kami, sehingga kami dimungkinkan untuk menjalani kehidupan dengan penuh sukacita, dan kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau mengizinkan kami kembali untuk hidup dalam kesaksian persekutuan dan pelayanan dalam ibadah rumah tangga. Kami bersyukur untuk kelima keluarga dari masing-masing dapel yang membuka pintu hati dan pintu rumah mereka untuk bersama-sama dalam menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Ya Allah, ada kebenaran firman-Mu yang tersedia buat kami untuk kami baca, kami dengar, dan kami renungkan. Kami mohon urapan kuasa roh Allah bekerja atas kehidupan kami, sehingga kami dimungkinkan untuk memahami, mengerti, dan melakukan kebenaran firman Allah dalam kehidupan kami. Ya Bapa, berfirmanlah kepada kami. Di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Saudara-saudara, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada saat ini dari kitab Injil Matius pasal 6, ayat 25 sampai dengan 34. Injil Matius 25, Injil Matius pasal 6, ayat ke-25 sampai 34. Firman Tuhan berbunyi demikian, hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai,
dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga, bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang ataupun malam. Haleluya. Kelima keluarga yang dikasihi Tuhan dan seluruh jemaat yang sama dikasihi Tuhan, dari bacaan kita tadi, kita mengambil ayat 33 untuk menjadi perenungan kita. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin kita sama punya pengalaman bahwa ketika seseorang ingin membeli motor, pastilah akan diberikan helm yang gratis. Asalkan orang itu membeli motor, barulah ia mendapat yang gratis. Tidak mungkin kita akan mendapatkan yang gratis, lalu kita tidak membeli yang utama, yaitu motor. Tidaklah mungkin sebuah toko akan memberi kita sebuah helm sebagai gratis kalau kita tidak membeli 1 unit motor dari toko itu. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, mungkin juga kita punya pengalaman ketika kita masuk di rumah makan Padang, ya. Kita pun disuguhi berbagai makanan. Ya, mungkin ada ikan, ada daging, dan ada kuah, ada nasi putih. Tetapi saudara-saudara, tidak akan mungkin kita berkata bahwa nasi putih saja dengan kuah ikan. Sebab kuah ikan itu gratis. Pastilah kita akan membeli ikan baru ada kuah yang gratis. Dari pengalaman ini saudara-saudara kita belajar dengan kebenaran firman Allah bahwa kita harus mencari yang utama dalam hidup kita, barulah kita menemukan atau menerima bonus-bonus dari yang utama itu.
Perkataan Tuhan Yesus ini menunjukkan bahwa kerajaan Allah yang utama. Dan semua yang ditambahkan itu adalah bonus. Karena itu saudara-saudara, ketika kita mengejar yang utama, maka kita akan memperoleh bonus-bonus yang disiapkan oleh Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, mencari kerajaan Allah bukan perkara yang mudah. Sebab dibutuhkan tekad, dibutuhkan komitmen yang kuat untuk mencari Tuhan dalam kehidupan setiap pribadi manusia. Ketika kita mengutamakan atau memprioritaskan kerajaan Allah dalam kehidupan kita, dalam bahasa yang kita kenal, kita mengutamakan perkara-perkara rohani, maka saudara-saudara, dalam kehidupan kita, maka kita akan menemukan apa yang ditambahkan Tuhan dalam hidup kita. Yaitu tersedianya perkara-perkara jasmani yang membuat kita tidak perlu merasa khawatir dan takut dalam menjalani hidup. Sebab hidup kita dijamin oleh Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kata firman Tuhan, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ya saudara-saudara, kata firman Tuhan ini memberikan kekuatan iman kepada kita dalam menjalani kehidupan seperti sekarang ini. Kadangkala saudara-saudara, ketika kita menjalani hidup, lebih besar rasa khawatir, lebih besar rasa takut kita menjalani hidup ke depan ketimbang rasa percaya diri kita di dalam kuasa dan kasih Tuhan. Bahkan saudara-saudara, tidak jarang di antara kita berpikir justru kita lebih mengutamakan perkara-perkara jasmani dalam hidup kita. Kita membalik kebenaran firman Allah. Kata firman Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah. Ini dahulu berarti utama. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tetapi saudara-saudara, pernahkah kita berpikir bahwa justru seringkali yang kita lakukan adalah terbalik. Kita mengutamakan kebutuhan jasmani, kemudian kita mengabaikan kerajaan Allah. Hal ini saudara-saudara membuat kita semakin sulit mengalami berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita. Maka tidak heran saudara-saudara, kita akan terus-menerus mengalami kekurangan. Dan ujung-ujungnya membuat hidup kita khawatir demi menjalani hidup. Kita khawatir dan khawatir sehingga kita bermuara pada stres. Padahal firman Tuhan begitu singkat mau mengingatkan kita. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam praktek kehidupan kita seringkali mencoba untuk mencari yang bonus-bonus saja. Kita mengabaikan yang utama. Seringkali saudara-saudara dalam kehidupan kita menghabiskan waktu kita dengan hal yang sia-sia. Dan kita tidak mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Seolah-olah tenaga kita ini hebat, seolah-olah tenaga kita ini tidak akan habis, seolah-olah tenaga kita ini mampu untuk mengeluarkan kita dari solusi dan menjadi solusi dalam setiap persoalan hidup kita.
Kita lupa kalau kita ini manusia yang lemah. Hidup kita diatur sepenuhnya oleh Tuhan. Kadangkala saudara-saudara sebagai manusia kita hanya mau mencari hal-hal yang jasmani. Sebab kebanggaan sebahagian manusia adalah ketika ia sudah mulai menjadi orang yang memiliki harta benda yang banyak. Padahal Tuhan mau yang sangat simpel dalam hidup kita. Kita mencari Tuhan, maka semuanya bukan urusan kita, tetapi urusan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menjalani kehidupan kita bukan dengan mengandalkan apa yang menjadi kebutuhan jasmani kita, tetapi kita mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Kita mengandalkan Tuhan dalam seluruh jalan hidup kita supaya kita bisa melihat dan merasakan berkat-berkat Tuhan hadir dan mengalir dalam kehidupan kita. Mungkin sekarang ini saudara-saudara kita akan berkata, bagaimana mungkin kita akan merasakan berkat-berkat Tuhan sementara di mana-mana terjadi pemutusan hubungan kerja, di mana-mana terjadi karyawan untuk bekerja saja harus dirumahkan. Di mana-mana terjadi berita bahwa kami ini hanya mendapat gaji setengah. Sementara kebutuhan semakin banyak. Saudara-saudara, Tuhan mau berkata kepada kita, jangan khawatir, jangan takut. Sebab ketika kita mencari Tuhan dan bertelut dengan seluruh kepasrahan hidup kita, maka otoritas Kristus akan berlaku dalam hidup kita. Tuhan Yesus berkata kepada kita saudara-saudara, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jangan lupa saudara-saudara firman Tuhan yang berkata seperti itu. Terlebih lagi di saat kita menjalani kehidupan di masa-masa COVID seperti ini. Dia mau kita mengeluh dan berseru kepadanya. Dia mau supaya kita bisa merasakan kedamaian dalam kekurangan kita. Dia mau supaya kita merasakan tenang dan hidup tenteram dalam keterbatasan kita. Dia mau supaya kita tidak khawatir dalam menjalani hidup, tetapi mengandalkan Tuhan dalam seluruh hidup kita. Maka itulah yang terpenting dalam kehidupan kita. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kenyataannya seperti ini. Bagaimana mungkin kita mengharapkan segala sesuatu ditambahkan dalam hidup kita kalau kita sendiri mengabaikan Allah dalam hidup kita? Bagaimana mungkin kita akan menerima berkat-berkat Allah kalau kita sendiri jauh dari Allah? Bagaimana mungkin kita akan merasakan damai sejahtera Allah dalam kesulitan dan keterbatasan kita kalau Allah sendiri tidak pernah kita hadirkan dalam setiap masalah hidup kita? Tuhan mau supaya kita mengandalkan Dia agar hidup kita terpelihara dengan sempurna dan tidak kekurangan sesuatu apapun juga. Damai sejahtera Allah menyertai kehidupan kita di saat kita tidak merasa khawatir dan di saat kita berseru sepenuhnya kepada Allah. Amin. Saudara-saudara, kita telah mendengarkan firman Tuhan, maka mari kita tunduk sejenak untuk merenungkan firman Tuhan dalam hidup kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan hidup kita. Tuhan mengerti apa yang menjadi pergumulan kita. Tetapi ingatlah, Tuhan juga mau supaya kita datang kepadanya, mencari Dia, dan mengutamakan Dia
dalam seluruh jalan hidup kita. Sebab Yesus adalah gembala yang setia. Dialah yang akan menuntun kita kepada padang rumput yang hijau. Dia jugalah yang akan menyelesaikan setiap masalah hidup kita. Sebab itu, Tuhanlah segala-galanya dalam hidup kita. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, kita akan menyanyi dari nyanyian Rohani 133 ayat 1 dan 2. Di samping itu kita akan memberikan persembahan syukur kita. Jiwa puji Raja Sorga. Saudara-saudara, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa di dalam sorga, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang sudah mengingatkan kami, supaya kami lebih mengutamakan Tuhan dalam hidup kami. Dan barulah kami mencari perkara-perkara duniawi. Ya Allah Bapa di dalam sorga, kuatkan iman kami, supaya kami tetap setia untuk menjadi pengiring Kristus dalam segala kondisi kehidupan yang kami alami saat ini. Kami percaya Roh Kudus-Mu akan bekerja dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, membawa kami pada kesetiaan dan ketaatan dalam kebenaran firman Allah. Ya Bapa, kami berdoa untuk kelima keluarga dari 5 dapel. Keluarga Bapak Haris dari dapel 1. Kami berdoa kiranya keluarga Bapak Haris tetap diberkati Tuhan dalam setiap pekerjaan dan tanggung jawab mereka. Bagi Bapak dan Ibu rumah tangga, Engkau berkati supaya mereka tetap hidup dalam keluarga mereka, menjadi orang tua yang bertanggung jawab untuk membesarkan anak-anak mereka dan mengarahkan kepada jalan kebenaran. Bersama dengan keluarga Bapak Haris, kami bersyukur karena Engkau menghadirkan 2 cucu terkasih dalam kehidupan keluarga mereka, yaitu keluarga Robi yang telah dikaruniai seorang putri yang bernama
Gempita Putri Esron, dan keluarga Christopher yang dikaruniai seorang putri Gwina Kira Eleora Obah. Ya Allah Bapa di dalam sorga, kami percaya bahwa kedua cucu terkasih adalah sukacita yang terbesar dalam keluarga Bapak Haris. Karena itu Tuhan, biarlah kedua cucu terkasih bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam kasih Kristus di tengah-tengah keluarga yang mengasihinya. Ya Bapa, kami juga berdoa buat anak kekasih Bunga dalam pendidikannya dan Rian dalam pekerjaannya. Engkau berkati Tuhan, supaya Bunga tetap setia dalam pendidikannya dan Rian juga tekun dalam pekerjaan yang Tuhan sudah berikan baginya. Sehingga kedua anak kekasih-Mu ini Tuhan, benar-benar Engkau hentar pada kehidupan dan masa depan yang penuh harapan. Ya Bapa, kami berdoa buat keluarga Bapak Daniel Taulangi. Bersyukur kami bersama dengan keluarga kekasih, sebab mereka dalam keadaan sehat. Anak-anak mereka pun demikian. Kami berharap Engkau memberkati keluarga Bapak Daniel Taulangi. Jadikan mereka orang tua yang bertanggung jawab dan hidup rumah tangga mereka tetap dipelihara oleh kasih Tuhan. Sehingga anak-anak kekasih mereka tetap bersukacita menjalani masa-masa pendidikan. Dan pergumulan dari Bapak Daniel Taulangi dengan pekerjaan Bapak dan Ibu rumah tangga. Tuhan, hanya Engkau yang dapat menguatkan iman mereka untuk melihat setiap kondisi dan keberadaan mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau tetap akan memelihara dan memberkati dalam pekerjaan yang Engkau layakkan dalam hidup mereka untuk mereka kerjakan, dan dari dalamnya mereka boleh memperoleh berkat yang berasal daripada-Mu. Kami berdoa buat keluarga Bapak Yohanes Bulung. Tuhan, Engkau berkati agar Bapak Yohanes Bulung juga merasakan damai dan sukacita di tengah-tengah keluarga mereka. Bahkan Tuhan pelihara anak-anak dalam masa-masa pertumbuhan, dalam pendidikan, sehingga mereka semua tetap bersukacita dalam keadaan sehat dan penuh sukacita untuk meraih cita-cita mereka. Kami percaya Tuhan, keluarga Bapak Yohanes Bulung senantiasa hidup dalam sukacita dan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa buat keluarga Bapak Paulus Palungan. Engkau berkati, ya Allah, dalam kehidupan Bapak Paulus Palungan dalam masa tuanya. Hanya Engkau Tuhan yang kami percaya untuk memelihara dengan sempurna. Engkau berkati sehingga Bapak Paulus Palungan dimungkinkan untuk menjalani masa tuanya juga dengan penuh sukacita. Dengan usaha yang tetap dikelolanya, usaha rumah makan. Tuhan, berkatilah supaya semua anak-anak, cucu-cucu dan semua keluarga yang ada di sekelilingnya boleh tetap memberikan perhatian dan kasih sayang kepada orang tua Bapak Paulus Palungan. Sehingga mereka dimungkinkan untuk boleh menjadi saluran berkat untuk sukacita dan damai sejahtera yang akan Allah hadirkan dalam kehidupan Bapak Paulus Palungan. Terima kasih Bapak di sorga. Kami berdoa buat keluarga Bapak Octavianus Mese. Tuhan, Engkau berkati dalam pekerjaan sehari-hari, supaya Bapak dan Ibu Octavianus dimungkinkan untuk melakukan pekerjaannya dengan penuh sukacita, dan dari dalamnya ada berkat Tuhan yang boleh mengalir. Kami berdoa buat anak kekasih Bapak Octavianus, yaitu Jirot dan Pasca. Dalam masa pendidikannya, Tuhan berkati, agar kedua anak kekasih boleh menikmati masa sukacita kanak-kanaknya, dan boleh menikmati pendidikan dengan baik. Kami percaya Tuhan, Engkau tetap memelihara kehidupan Bapak Octavianus Mese dengan penuh sukacita.
Ya Bapa, kami berdoa buat orang tua mereka yang ada di Kupang dan di Toraja. Tuhan tetap memberkati orang tua terkasih mereka, sehingga mereka dimungkinkan untuk tetap bersuka cita, sekalipun mereka terpisah jauh dari anak dan cucu-cucu mereka. Tetapi kami percaya Tuhan, sukacita mereka pun ada di dalam Tuhan yang menyatukan mereka dalam damai sejahtera Allah. Terima kasih Bapa di sorga, kelima keluarga kekasih, kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya, jikalau Engkau yang bekerja dan beracara dalam hidup mereka, maka kehidupan mereka semua terpelihara di dalam kuasa dan kasih-Mu. Kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang mengikuti ibadah rumah tangga. Engkau tilik dan berkati mereka pribadi lepas pribadi, agar hidup mereka juga senantiasa limpah sukacita, sekalipun kondisi kami saat ini masih berhadapan dengan COVID-19. Tetapi kami percaya Tuhan, bahwa kekhawatiran dan ketakutan kami, jika kami serahkan ke dalam tangan-Mu, maka Engkau sendiri yang akan bekerja untuk melindungi, memberkati seluruh jemaat-Mu, sehingga terhindar dari penyakit wabah corona itu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berharap Engkau bekerja di negara yang kami cintai ini Tuhan, untuk memutuskan mata rantai virus corona ini Tuhan, sehingga kami semua hidup dalam ketenangan dan kedamaian. Tidak ada lagi rasa khawatir dan takut dengan virus corona. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan yang akan bekerja untuk membersihkan virus corona dari muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, jika ada saudara-saudara kami yang sakit, sembuhkan mereka. Jika ada yang berduka cita, hiburkan mereka. Jika ada yang bersuka cita karena bertambahnya usia mereka, karena dipeliharanya pernikahan mereka, atau sembuh dari sakit, terimalah ungkapan syukur mereka, agar hidup mereka juga boleh senantiasa memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan persembahan syukur jemaat-Mu, secara khusus kelima keluarga kekasih kami di tempat ini. Apa yang mereka persembahkan Tuhan, kami sungguh menyadari bahwa itu semua berasal daripada-Mu. Dan saat ini dengan penuh sukacita dan ketulusan, dipersembahkan kembali kepada-Mu Tuhan, sebagai ungkapan syukur jemaat-Mu. Karena itu berkati persembahan syukur, sehingga persembahan jemaat-Mu ini Tuhan dapat berguna untuk menunjang pelayanan di muka bumi ini, secara khusus di Gereja Toraja Mamasa Jemaat Telo. Terima kasih Bapa di sorga. Ketika ibadah kami selesai, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Sertai kami Tuhan, agar supaya kami kembali dalam damai sejahtera-Mu, dan kami dimungkinkan untuk menikmati berkat-berkat-Mu ketika kami kembali dengan membawa kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Ya Allah Bapa dalam sorga, ini seru sembahyang kami. Ampunkan salah dan dosa kami. Terima kami yang datang berseru kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyatukan kami dan mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, kita akan kembali ke rumah kita masing-masing. Dan sebelum kita kembali, kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita bersama-sama berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Dan kita nyanyikan nyanyian rohani 173 ayat yang pertama. Keluar dari kaum.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah kamu, hadapilah dan jalanilah hidupmu dengan selalu memuliakan Tuhan, dan jadilah berkat bagi sesama, serta dengan iman, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dan memberkati kelima keluarga dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat malam dan silakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara-saudara kekasih Tuhan, demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Atas nama seluruh jemaat Telo mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta yang telah melayani kita. Dan juga terima kasih kami ucapkan kepada seluruh keluarga penghimpun. Kiranya kasih setia Tuhan Yesus tetap menyertai kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari kekasih Tuhan, demikianlah ibadah hari ini. Selamat malam, Tuhan Yesus menyertai kita.